Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini membahas tentang wawancara kerja. Jadi wawancara kerja ini merupakan salah satu topik yang kami bahas di kelas komunikasi bisnis yang saya ampu. Oke, sebelum kita memulai pada eh, pada langkah-langkah atau tips-tipsnya untuk menghadapi wawancara kerja. Pertama, kita harus memahami dulu konsep wawancara kerja itu apa gitu. Apa sebenarnya yang akan dicari oleh perusahaan ketika mereka mengadakan proses seleksi dengan wawancara kerja. Jadi wawancara kerja ini sebenarnya merupakan penjodohan sebenarnya ya, semacam negosiasi gitu antara si perusahaan dan pencari kerja. Sebenarnya pada konsepnya adalah dua-duanya memiliki posisi yang sama kuat. Jadi sama-sama membutuhkan. Jadi si perusahaan dia ingin mencari orang yang tepat untuk mengisi posisi sehingga eh, pekerjaan-pekerjaan yang ada atau tanggung jawab yang ada pada perusahaan tersebut bisa diselesaikan dengan maksimal. Si pencari kerja juga membutuhkan tempat untuk bekerja sehingga dia punya penghasilan, dia bisa berkontribusi kepada masyarakat dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya posisinya itu seharusnya sama gitu. Cuman memang pada kenyataannya tidak seperti itu. Posisinya adalah perusahaan di sini, para pencari kerja di sini. Kenapa? Karena perusahaan punya banyak pilihan, karena pencari kerja ini banyak. Sementara pencari kerja pilihannya mungkin tidak sebanyak itu gitu. Jadi pada akhirnya memang wawancara kerja ini lebih kepada si perusahaan itu menseleksi mana yang pekerja ini yang cocok untuk menempati posisi ya. Nah, kemudian pada saat akan melakukan wawancara kerja itu kita harus memiliki persiapan ya, karena dengan persiapan yang bagus maka semoga wawancara kerja kita itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, wawancara kerja itu harus kita persiapkan dengan baik. Pertama yang harus dipersiapkan pada wawancara kerja itu pastinya adalah kesehatan dulu. Jadi selama ini masa menunggu panggilan wawancara, ya kita nggak usah ini misalnya bergadang misalnya, atau kita melaksanakan olahraga-olahraga yang punya risiko cedera misalnya dan lain-lain sebagainya. Jadi yang pertama yang harus kita jaga itu adalah kesehatan. Kemudian yang kedua, jangan lupa latihan. Ini yang biasanya lupa. Biasanya pada saat menghadapi wawancara kerja, para pencari kerja ini dia tidak latihan. Jadi itu jadi satu kendala nantinya. Biasanya dilakukan pencari kerja begini, misalnya akan menghadapi wawancara kerja 2 atau 3 hari lagi, maka sekarang dia akan cari searching di Google. Pertanyaan apa saja yang akan keluar ketika wawancara kerja gitu. Nah, kemudian dibaca kunci jawabannya. Itu tidak akan berhasil. Jadi cara yang paling baik itu adalah Anda cari teman, cari partner, ya kan, kemudian latihan. Jadi Anda download daftar pertanyaan itu, kemudian saling bergantian. Nanti coba tanya. Kalau perlu, latihan itu dimulai dari awal kita masuk ruangan sampai kita nanti duduk bersalaman, kemudian ya laksanakanlah gimana kira-kira semacam simulasi begitu. Nah, kemudian selain latihan, yang harus dipersiapkan adalah penampilan. Ada juga yang bertanya, apakah kita perlu beli pakaian baru ketika wawancara kerja? Kalau menurut saya sih tidak perlu. Yang penting itu ketika wawancara kerja kita itu penampilannya rapi. Dan ada beberapa perusahaan dia meminta ketika datang wawancara itu memakai pakaian tertentu, misalnya pakai baju putih, celana hitam misalnya. Tapi yang jelas ketika wawancara kerja usahakanlah kalau cowok pakai dasi ya. Nah, persiapan wawancara kerja berikutnya adalah kita survei lokasi. Jadi jangan sampai kita terlambat datang wawancara gara-gara kita pagi hari kita cari-cari lokasinya. Jadi misalnya kalau kita wawancara kerjanya besok, hari ini ya kita cari di mana lokasi kantornya. Kalau perlu, kalau misalnya diizinkan kita masuk betul ke kantornya, cari di mana ruangan untuk melaksanakan wawancara kerja. Nah, kemudian yang penting lagi yang harus kita kerjakan, kita harus cari dulu informasi tentang perusahaan atau organisasi tersebut yang mau kita lamar. Ini berhubungan dengan materi wawancara. Kita pasti akan ditanya tentang apa yang kita ketahui tentang perusahaan tersebut gitu ya. Oke, pada saat wawancara, hal yang harus kita lakukan ya, pertama adalah kesan ya, kesan yang kita timbulkan pada saat pertama kali. Makanya ketika datang wawancara itu
Walaupun pintunya dibuka, walaupun pintunya ditutup, ya tetap saja dikutuk aja dulu gitu. Kemudian kita masuk ke dalam, silakan nanti dipelajari bagaimana caranya, cara berjalan yang bagus gitu ya, cara salaman yang bagus. Saya rasa di YouTube mungkin banyak. Nah, mungkin Anda bertanya, salaman aja kok harus dipelajari? Ya memang betul, karena itu adalah kesan pertama, ya kan? Bagaimana kalau yang tidak salaman, misalnya kalau perempuan, ya tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Yang penting kita bagaimana menimbulkan kesan pertama itu, kesan pertama yang profesional. Jadi kita tidak berpenampilan celingak-celinguk misalnya, atau kita tidak tahu dengan apa yang kita kerjakan, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan yang pasti muncul pada saat wawancara adalah kita harus menceritakan tentang diri kita sendiri. Nah, ini biasanya, ini walaupun pertanyaan yang pasti muncul, tapi banyak orang yang tidak mempersiapkan. Sehingga ketika ditanya, betul dengan saudara ini misalnya, betul saya sendiri, coba sedikit ceritakan tentang ini, tentang diri Anda misalnya. Nah, kemudian baru pada titik itu dia berpikir, apa yang mau saya ceritakan ya tentang diri saya. Jadi hal-hal seperti itu kita siapkan saja dari rumah. Nah, ketika menceritakan tentang diri kita ya nggak usah panjang-panjang. Karena orang itu sebenarnya menceritakan diri sendiri itu, pewawancara itu ingin ingin sedikit mencairkan suasana gitu supaya kita bisa bersuara dulu, tes suara lah, tes vokal lah. Tapi kalau kita seandainya terbata-bata pada saat itu, ya wawancara kita jadi tidak lancar gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ceritakan? Biasanya begini, kalau saya patokannya gini aja, 3 hal saja yang diceritakan. Ceritakanlah asal daerah kita dari mana, kemudian pendidikan kita yang terakhir, kemudian apa saja kesibukan selama belakangan ini. Cukup itu saja mungkin diceritakan, atau sedikit tentang hobi silakan, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang pasti keluar adalah, kenapa Anda melamar ke perusahaan kami? Itu adalah pertanyaan yang pasti. Jawabannya sebenarnya mudah, tapi banyak yang tidak tahu karena mengembalikannya kepada dirinya sendiri. Jadi kenapa Anda melamar ke perusahaan kami? Karena saya ingin. Nah, bukan seperti itu sebenarnya. Bukan saya inginnya. Mungkin Anda akan memberi jawaban, karena saya ingin menerapkan ilmu saya, karena saya ingin ini. Ingat, bagi perusahaan ketika dia seleksi wawancara kerja, yang penting itu bukan apa yang Anda inginkan, tapi apa yang diinginkan oleh si perusahaan. Jadi kita kembalikan lagi ke sudut pandangnya perusahaan. Jadi ketika ditanya, mengapa Anda melamar ke tempat kami, itu sama ibaratnya seperti kalau cowok menembak cewek gitu ya. Saya suka sama kamu gitu. Kemudian ceweknya nanya, kok kamu nembak saya? Itu kan bukan pertanyaannya karena si cowok ingin, karena saya ingin punya pacar, karena saya ingin ini, bukan. Tapi karena kenapa kok kamu nembak saya? Karena cewek itu ingin tahu apa sih kelebihan cewek ini gitu. Nah, sama juga dengan perusahaan itu. Kenapa Anda melamar ke perusahaan kami? Sebenarnya perusahaan itu inginannya sejauh mana Anda tahu tentang perusahaan tersebut gitu. Jadi, kenapa Anda melamar ke perusahaan kami? Karena menurut saya perusahaan Anda merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ini, yang menurut saya begini-gini, perkembangannya begini. Nah, itu adalah jawaban yang tepat. Ditutup dengan, makanya saya ingin melamar ke perusahaan ini karena saya rasa cocok dengan kompetensi saya misalnya, atau pendidikan saya. Jadi penutupnya baru ke sana. Ya sama juga dengan ini tadi. Kenapa kok kamu nembak saya? Ya menurut saya karena kamu itu orangnya baik, kamu itu orangnya ini, kan itu sebenarnya. Ya kan? Nah, oke. Makanya kita ketika persiapan wawancara kerja, kita tadi melakukan survei informasi tentang perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang pasti keluar pada saat wawancara kerja adalah menceritakan kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kelebihan mungkin agak gampang, karena kita bisa tidak sungkan-sungkan ya menceritakan apa kelebihan Anda. Ya saya orangnya begini, saya orangnya begini gitu ya. Tapi kalau menceritakan apa kekurangan, nah itu yang agak sulit gitu ya. Nah, ada 2 cara gitu. Pertama, pada saat kita menceritakan kekurangan kita, jangan ceritakan kekurangan yang berhubungan dengan kinerja. Itu kuncinya. Misalnya Anda bercerita, apa kekurangan Anda? Kekurangan saya orangnya kurang teliti, itu berhubungan dengan kinerja itu. Apa kekurangan Anda? Saya orangnya suka bosan, nah itu berhubungan dengan kinerja, itu tidak boleh. Tapi apa kekurangan Anda? Misalnya, eh, saya eh, saya suka ngemil misalnya. Itu kan kekurangan pribadi kita, nggak ada hubungannya dengan kinerja. Loh kok itu kekurangan? Ya itu kekurangan, makanya saya kan sekarang kesulitan untuk menjaga berat badan saya misalnya. Atau misalnya Anda bercerita, saya senang saya ini orangnya pantang ini,
pantang untuk tidak menyelesaikan pekerjaan gitu, ya kan? Wah itu kan kelebihan sebenarnya, ya kan? Kenapa kok itu Anda anggap sebagai kekurangan? Ya karena saya ini orangnya nggak bisa kalau nggak selesai kerja. Kan saya sering lupa makan, saya sering lupa istirahat gitu. Kekurangan bagi kita tapi kelebihan bagi perusahaan. Itu juga salah satu jawaban. Atau kalau misalnya Anda ingin ini didesak terus ya, coba apalagi kekurangan Anda, apalagi kekurangan Anda, misalnya seperti itu. Anda jawab misalnya yang berhubungan dengan ini aja boleh pada akhirnya gitu ya, bukan di awal tadi, pada akhirnya Anda boleh menjawab seperti itu, tapi kemudian Anda ini tambah dengan apa solusi yang sedang Anda kerjakan. Misalnya, apa kekurangan Anda? Saya kekurangannya salah satunya adalah saya tidak lancar berbahasa Inggris misalnya. Itu kan kekurangan berhubungan dengan kerja. Tapi langsung Anda tutup dengan, nah makanya sekarang saya sedang melatih bahasa Inggris saya dengan cara begini. Tidak harus les kok. Misalnya dengan cara saya banyak-banyak membaca buku berbahasa Inggris, atau saya menambah kemampuan listening saya dengan banyak menonton film dengan bahasa Inggris, subtitlenya saya matikan misalnya seperti itu gitu ya. Nah itu pertanyaan yang pasti tentang kelebihan dan kekurangan. Kemudian beberapa tips untuk ini, untuk menghadapi wawancara kerja. Pertama, jawaban yang pantang dikeluarkan pada saat wawancara kerja adalah ketika Anda ditanya kenapa Anda itu mencari pekerjaan ke sini atau mencari melamar kerja ke sini, jawaban yang tidak boleh dan sangat pantang untuk dikeluarkan adalah karena saya ingin mencari pengalaman kerja. Itu jangan sampai dikeluarkan. Kenapa? Kalau itu Anda keluarkan, itu pasti wawancara kerja Anda langsung ditutup. Nah, Anda bayangkan perusahaan itu ketika dia mengadakan seleksi wawancara kerja itu butuh biaya yang besar. Dia harus keluarkan iklan, dia harus bayar pegawainya untuk melaksanakan wawancara kerja, dia harus sediakan ini, sediakan snack, dia harus luangkan waktu, segala macam. Kemudian Anda datang ke sana, kemudian Anda jawab Anda ingin melamar kerja karena cari pengalaman. Kalau cari pengalaman itu kan maksudnya Anda cuma temporary atau sementara, menjadikan perusahaan orang sebagai batu loncatan. Kalau itu Anda sebutkan, ya selamat, silakan bikin surat lamaran baru dan wawancara kerja di tempat lain, gitu ya. Nah, tips berikutnya, kalau kita tidak boleh menjawab mencari pengalaman, tapi kita harus banyak ketika menjawab pertanyaan, kita harus banyak menceritakan pengalaman yang sudah. Jadi pengalaman yang sudah, bukan yang akan kita cari. Misalnya, Anda ditanya, apakah Anda siap bekerja sama dengan tim? Jawabannya pasti siap. Apakah Anda bisa bekerja di bawah tekanan? Jawabannya pasti bisa, nggak mungkin ada jawaban yang lain gitu. Cuman jawaban yang bagus atau tidak, jawaban yang bagus itu disertai dengan pengalaman yang terdahulu. Jadi, apakah Anda bisa bekerja sama dengan tim? Jawabannya pasti bisa. Saya bisa. Karena ketika saya kuliah, saya sering membuat kegiatan dengan teman-teman saya, dan saya sudah terbiasa bekerja dengan banyak orang, bla 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 sebagainya. Nah, apakah Anda siap bekerja di bawah tekanan? Siap. Karena saya pada saat saya begini, saya sudah pernah begini dengan bukti begini. Jadi jawaban yang bagus itu adalah kita sertai dengan pengalaman. Makanya ketika kuliah, ketika sebelum kita melamar pekerjaan, ya kan, jangan hanya kuliah saja, jangan hanya belajar saja. Carilah berbagai kegiatan di kampus, di masyarakat. Tidak harus berorganisasi. Ada yang mengatakan kepada saya nggak mau berorganisasi di kampus Pak. Ya silakan, nggak ada masalah. Bikinlah usaha bisnis gitu. Itu kan juga kegiatan sehingga Anda punya pengalaman. Kalau seandainya Anda di kampus itu hanya belajar ya kan, pulang bikin tugas, pulang, nanti ketika Anda menghadapi kondisi ini apa yang mau bisa Anda ceritakan? Kan tidak ada. Minimal Anda misalnya pernah bikin usaha sama teman-teman, ya itu sudah banyak pengalaman. Bisa nggak Anda bekerja di bawah tekanan? Ya bisa. Kenapa? Selama kuliah saya bikin usaha dengan teman, bikin bisnis, ya kan? Nah, bisnis saya modalnya kecil, sementara saingan banyak, saya juga uangnya pinjam, kemudian begini-gini, sehingga hasilnya berhasil. Nah, itu kan merupakan jawaban yang bagus, ya kan? Nah, jadi ketika memberikan jawaban, jangan hanya dijawab saja, bisa, ya, tidak, tapi kita harus lengkapi dengan pengalaman yang sudah, gitu ya. Nah, kemudian tips berikutnya dalam menghadapi wawancara kerja ini, pelajarilah gimana gestur gitu ya, gestur tubuh, cara duduk, cara bersalaman, dan lain-lain sebagainya. Karena komunikasi itu sebenarnya 70% non-verbal, 30% verbal. Kalau kita berbicara,
agak terbata-bata atau agak kurang lancar itu tidak apa-apa. Saya sendiri sampai sekarang berbicara kalau di depan umum ataupun di bawah tekanan pasti nggak akan selancar kalau saya misalnya berbicara santai misalnya. Itu biasa saja, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi nonverbal kita itu bisa kita atur. Misalnya gimana cara berjalan. Cara berjalan gampang, tapi gimana cara berjalan itu yang meyakinkan kayaknya gitu. Gimana cara duduk yang meyakinkan gitu. Apakah duduknya bersandar, karena orang akan melihat kita itu dari gaya gitu ya. Gimana pakaian kita, gimana ekspresi wajah kita kalau berbicara. Saya yakin Anda pasti banyak yang tidak tahu bagaimana ekspresi wajah Anda kalau lagi bicara gitu. Kalau lagi bicara serius. Gitu ya. Cobalah Anda videokan gimana ekspresi wajah Anda. Kemana Anda itu yang sering melihat ke kiri dan ke kanan misalnya, atau sering pegang hidung misalnya, atau apa kata-kata yang sering Anda nggak sadar itu sering Anda keluarkan. Nah, itu gunanya kita melatih nonverbal kita. Gitu ya. Kemudian yang tips berikutnya yang terakhir, dari mana kita bisa tahu wawancara itu kita lancar atau bagus melaksanakan wawancara atau tidak gitu ya. Salah satu triknya adalah dengan melihat durasi wawancara kita. Kalau misalnya durasi wawancara Anda itu sebentar, misalnya dijadwalkan wawancara kerja itu setengah jam, tapi 15 menit Anda sudah keluar, ya berarti Anda wawancaranya kacau ya. Wawancaranya jelek. Kenapa? Si pewawancara itu kan dia harus memikirkan, yang wawancara kan bukan Anda sendiri. Di luar kan bisa jadi ada antri 3 atau 4 orang lagi atau 10 orang lagi misalnya. Si pewawancara kan dia juga pengen istirahat. Jadi kalau misalnya dia sudah dapat kesimpulan, orang yang di depan saya ini nggak mungkin diterima kerja, wawancaranya jelek gitu ya. Jadi dia langsung tutup saja. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. Semoga Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Anda jangan senang dulu keluar kalau misalnya Anda keluarnya cepat gitu ya. Karena kemungkinan besar Anda nggak diterima kerja. Tapi kalau wawancara kerja Anda itu lama, misalnya Anda tadi jadwalnya cuma setengah jam, tapi sudah 45 menit Anda nggak disuruh keluar, tapi masih ditanya terus gitu. Nah, itu boleh Anda nggak berharap, karena si pewawancara itu masih ingin menggali informasi lebih dalam dari Anda. Oke. Mungkin itu sedikit tips cara menghadapi wawancara kerja ya. Biasanya kalau di kelas komunikasi bisnis yang saya ampu ini dipraktekkan, cuman sayangnya kalau dalam kuliah online ini kan tidak bisa gitu ya. Nah, memang sangat disayangkan sekali kalau kita berdiskusi hanya seperti ini, apanya tidak dapat gitu ya. Aura-aura wawancaranya itu tidak dapat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita praktekkan setelah saya kasih materi, kemudian kita langsung kerjakan. Oke, kita wawancara kerja, apalagi kalau saya langsung wawancara kerja. Nah, itu biasanya bisa lebih meresap gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena kondisi kita seperti ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.